Kisah legenda Nyi Roro Kembang Sore terjadi pada masa Kerajaan Majapahit saat masih berkuasa di Tanah Jawa. Roro Kembang Sore adalah putri dari Adipati Bedalem dan Roro Retno Mursodo dari Kadipaten Betak. Roro Kembang Sore terkenal karena kecantikannya yang rupawan, yang membuat banyak pria terpesona. Meskipun memiliki daya tarik yang luar biasa, Roro Kembang Sore tidak pernah menikah dan memilih untuk menjadi seorang resi sepanjang hidupnya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Kiai Kasan Besari atau Kiai Besari terhadap gurunya sendiri, yaitu Kiai Pacet, yang disebabkan oleh hasutan Pangeran Kalang, mempunyai luka tersendiri bagi Resi Winadi. Resi Winadi yang merupakan seorang pendeta wanita di Gunung Cilik sebenarnya adalah samaran dari wanita cantik nan rupawan bernama Roro Kembang Sore. Kala itu Roro Kembang Sore tengah berbahagia sekaligus mengulang duka. Ibundanya, Roro Mursodo, mengunjungi putri yang sudah lama tak dijumpainya. Roro Kembang Sore menangis di pangkuan ibundanya. Sementara itu dibelai-belainya rambut Roro Kembang Sore dengan penuh kasih sayang. Semuanya sudah berakhir, ucap Roro dengan rasa pesimis. Roro Mursodo ikut menangis melihat penderitaan puterinya. Ia pun juga harus mengalami hal yang pahit. Pangeran Bedalem, suaminya, kini sudah tiada. Begitu pula dengan Roro Inggit, yang merupakan adik dari Roro Mursodo. Tak dapat dipungkiri betapa dalam luka hati Roro Kembang Sore. Kala itu ia baru pertama kali merasakan kobaran asmara seorang lelaki. Selama ini baginya tak ada laki-laki yang mampu memikat hati. Di suatu sore, di Taman Betak, hatinya mulai bergetar saat melihat sosok pria gagah perkasa, yaitu Pangeran Lembu Peteng. Kembang Sore yang tak pernah melihat pria serupawan, Pangeran Majapahit itu langsung saja jatuh cinta. Begitu pula dengan Pangeran Lembu Peteng. Seolah terbius dengan kecantikan Roro Kembang Sore, Lembu Peteng lupa akan tugas yang diberikan oleh Kiai Pacet. Lembu Peteng seharusnya terus mencari keberadaan Kiai Besari dan Adipati Kalang. Namun apalah daya, keduanya sama-sama berdarah muda. Sama-sama belum pernah merasakan bagaimana cinta itu dapat terasa. Dengan malu-malu Kembang Sore mempersilahkan Lembu Peteng untuk duduk di sampingnya. Mereka bercerita ke sana kemari bak burung pipit yang sedang dalam musim kawin. Tampak sangat lekat dan seperti sudah mengenal sangat lama. Tatkala tatapan mata telah saling bertemu, Lembu Peteng yang tak mau kehilangan wanita secantik Kembang Sore tiba-tiba merengkuhnya. Kembang Sore terkejut. Tapi ia hanya bisa diam malu-malu. Dipejamkan matanya sembari merasakan kehangatan yang diberikan Pangeran Lembu Peteng. Mereka sudah tenggelam dalam kemesraan. Semburat senja kala itu menjadi saksi di antara pertemuan indah mereka. Namun mereka berdua tak sadar bahwa ada seseorang yang tengah mengintai dari kejauhan. Dialah Pangeran Kalang yang merupakan buronan Kiai Pacet sekaligus paman Kembang Sore. Kiai Besari tengah bersembunyi di Ringin Pitu. Sedangkan Roro Kembang Sore lupa bahwasanya tadi Pangeran Kalang meminta tempat persembunyian padanya. Mengetahui Roro Kembang Sore dan Lembu Peteng begitu dekat, Pangeran Kalang mengadukan hal ini kepada Pangeran Bedalem, ayah Roro Kembang Sore. Pangeran Bedalem begitu murka mengetahui ada skandal yang menyangkut putrinya.
Apalagi itu dilakukan oleh temannya seperguruan saat masih berguru kepada Kiai Pacet. Dan terjadilah perang antara Pangeran Lembu Peteng dan Pangeran Bedalem. Peperangan sengit yang terjadi belum membuahkan hasil yang berarti. Pangeran Lembu Peteng langsung saja membawa Roro Kembang Sore untuk lari. Mereka berdua berhasil lolos. Pangeran Bedalem tidak berhenti untuk terus mengejar. Roro Kembang Sore tak henti-hentinya bergelayut kepada Pangeran Lembu Peteng. Lembu Peteng berusaha meyakinkan Roro Kembang Sore bahwasanya ia akan segera membawa wanita yang ia cintai itu pergi menuju kerajaan Majapahit. Kembang Sore memiliki firasat yang tajam. Sebagai wanita ia pasti dapat merasakan adanya suatu hal yang tidak baik menimpa mereka berdua. Kakanda, aku tak dapat membayangkan bila mana Kakanda nanti meninggalkanku lari sendiri. Apa maksudmu Adinda? Tanya Lembu Peteng keheranan. Aku tidak akan lari meninggalkanmu. Roro Kembang Sore tak mampu menahan linangan air matanya. Hatinya begitu sakit jika percintaan pertamanya harus mengalami hal seperti ini. Tidakkah ayahnya memahami bahwa ini adalah saat bagi Roro Kembang Sore untuk tumbuh dewasa dan mencari pendamping? Namun keadaan tak akan pernah memahami. Kala pasangan yang tengah dimabuk cinta itu beristirahat di tepi sungai, datanglah Kiai Besari dan Pangeran Bedalem. Ada apa? Ada apa Adipati mencari kami? Tanya Pangeran Lembu Peteng pura-pura tidak tahu sambil menata strategi untuk menghadapi dua orang yang berniat tidak baik itu. Tidak usah pura-pura tidak tahu, Lembu Peteng. Apa kau tidak sadar apa yang sudah kau lakukan? Bentak Adipati Kalang. Memangnya apa yang sudah aku lakukan hingga Adipati begitu marah padaku? Pangeran Lembu Peteng balik bertanya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Serahkan Roro Kembang Sore atau kau akan mati, kata Kiai Kasan Besari. Diserang dua orang yang sama-sama memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi membuat Pangeran Lembu Peteng terdesak. Sampai pada akhirnya Pangeran Majapahit itu tewas dalam pertarungan tersebut. Dan jenazahnya dibuang ke sungai. Roro Kembang Sore yang menyaksikan pembunuhan itu secara langsung merasa ngilu. Hatinya seperti tersayat-sayat pisau. Firasatnya yang tajam itu benar. Pangeran Bedalem mencoba untuk mengajaknya kembali. Roro Kembang Sore tak mau. Ia merasa sangat benci dengan ayahnya sendiri. Kemudian ia memilih untuk melarikan diri. Roro Kembang Sore melarikan diri ke Gunung Cilik. Selepas kepergian Pangeran Lembu Peteng, Roro Kembang Sore memutuskan menjadi seorang pertapa di Gunung Cilik. Setelah sekian lama bertapa, Roro Kembang Sore kemudian mengubah namanya menjadi Resi Winadi. Resi Winadi yang bergelayut di pangkuan ibundanya terbangun. Roro Mursodo prihatin dengan kondisi putrinya. Namun Resi Winadi tampak begitu tegar. Ia bertingkah janggal. Senyum tetapi sinis. Sebentar lagi Adipati Kalang akan habis. Dan benar saja. Kala Adipati Kalang menuju Gunung Cilik berkat konspirasi yang dilakukan Resi Winadi dengan anak buahnya.
Dan pada saat itu Adipati Kalang terkejut bahwasannya Resi Winadi adalah Roro Kembangsore, keponakannya sendiri. Rasa malu dan bercampur takut membuatnya ingin melarikan diri dan selanjutnya dikejar-kejar oleh pasukan Patih Gajah Mada. Roro Kembangsore mungkin lega. Namun karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Pangeran Lembu Peteng, ia memilih untuk bertapa hingga akhir hayatnya. Seorang wanita yang pernah tersakiti, akan membalas 1000 kali lebih kejam daripada rasa sakitnya. Dan Adipati Kalang pun mati dengan tubuh tercincang-cincang oleh pasukan Patih Gajah Mada yang saat itu masih bernama Perwira Mada.